Bab 65, Rekonsiliasi. Lantai 55 Menara. Di mana pita merah, kerajaan kelinci, dulu, sekarang sebuah rumah besar. Telah dibangun sebagai pengganti istana. Dan di dalam ruangan tempat pemilik Mensyah tinggal. Seekor babi hutan raksasa sedang duduk di sebuah ruangan yang dihiasi. Dengan segala macam barang mahal. Apakah kamu masih belum menemukan topi jeramiku? Tidak, aku minta maaf. Kami belum mendengar kabar dari suku serigala. Perak yang kami sewa. Seorang antek babi hutan menjawab kata-kata dari Tuan Tanah Grid. Tidak apa-apa. Anda dapat meluangkan waktu untuk mencarinya. Mengingat bahwa sihir segel yang kuat dilemparkan pada topi jerami Saint Patrick, identitas topi jerami tidak dapat dideteksi oleh sihir penilaian biasa. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu sekarang. Apakah Anda menimbun makanan dengan baik? Ya. Tidak ada makanan yang keluar sejak menerima perintah Anda, Lord Grid. Hehehe. Akhirnya, setelah 100 tahun, kesempatan itu datang lagi. Setelah 100 tahun, Red Lotus muncul kembali di menara. Grid melihat ini sebagai kesempatan untuk melompat ke depan lagi, seperti ketika dia naik ke lantai 55 menara 100 tahun yang lalu. Maka, ia sengaja memblokir pasokan pangan, menaikkan harga pangan, dan menunggu kekacauan meletus di menara. Untuk bertahan hidup di panas terik, biji apel itu menjulurkan akarnya semakin dalam ke bawah karena merasakan energi dingin dari bawah. Mengikuti energi dingin itu, ia mengirim akar ke lantai 99 menara tempat air. Tanah mengalir. Pohon apel, yang menyerap cukup air untuk menahan panas, sedang menunggu hari ia akan menerima sinar matahari dan bertunas. Lalu suatu hari, pohon apel yang mulai menyerap panas mulai sadar. Kemudian, menguasai. Flamie ada di sini. Flamie, pohon apel yang menyerap api dan membangkitkan atribut api. Memanggil Sejun dengan antusias, yang telah menanamnya. Tapi Sejun tidak bisa mendengar tangisan Flamie. Flamie tidak akan menyerah. Flamie terus menumbuhkan akarnya tanpa menyerah, memikirkan hari di mana ia akan melihat cahaya, dan tak lama kemudian akar pohon apel itu tumbuh begitu besar sehingga ent yang rusak akan mendambakannya. Saat ini, Flamie, pohon apel api, menahan pertumbuhan akarnya untuk mencegah kerusakan pada tanaman Sejun. Tunas yang dilihat Sejun hanyalah puncak gunung es dari pohon apel api besar. Benih apel yang diterima Sejun dari rekannya dan dimakan pada hari kedua. Terdampar. Dia benar-benar lupa tentang benih apel yang dia tanam di tanah. Karena pertumbuhan daun bawang hijau dan tanaman lainnya yang cepat. Wow! Ini ringan. Melihat kecambah apel mengungkapkan kegembiraan saat melihat cahaya. Sejun merasakan gelombang rasa bersalah. Terutama karena dia bahkan melakukan tindakan konyol menyalakan api di atas benih. Apa yang telah kulakukan pada kecambah yang menggemaskan ini? Apakah ada yang Anda butuhkan? Ingin melakukan sesuatu untuk kecambah? Sejun bertanya. Tidak. Hal terpenting untuk Flamie adalah Anda, Tuan, dan cahaya, dan sekarang saya memiliki keduanya. Hah? Kamu. Kata-kata manis dari Tunas sangat menyentuh hati Sejun. Tapi apakah namamu Flamie? Ya. Nama saya Flamie. Saya suka ketika Anda memanggil saya dengan nama saya. Flamie? Itu adalah nama yang sama sekali tidak cocok untuk pohon apel. Kemudian, suara mendesing. Nyala api seukuran kacang muncul di belahan kecambah Flamie. Hah? Flamie, kamu bisa mengendalikan api? Tentu saja. Saya adalah pohon apel api. Flamie dengan bangga berkata saat itu menciptakan lebih banyak api. Menggerakkannya seolah-olah sedang bermain. Itu luar biasa. Hehehe. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya. Suara mendesing. Dengan pujian Sejun, nyala api Flamie yang bersemangat tumbuh seukuran kepalan tangan sesaat dan kemudian menyusut lagi. Kalau begitu, nyalakan api di sini.
Sejun telah mengumpulkan daun dan cabang daun bawang, dan meminta Flamie untuk menyalakannya. Ya. Hai. Nyala api kecil jatuh ke kayu bakar disertai dengan teriakan percaya diri dari Flamie. Suara mendesing. Api kecil dengan cepat menghabiskan dahan dan daun bawang hijau. Menciptakan api besar. Anda melakukannya dengan baik. Hehehe. Sejun menanyakan berbagai hal kepada Flamie dan menghabiskan waktu untuk memujinya. Sekitar 1 jam berlalu. Berdebar. Flamie tumbuh sekitar 5 cm. Menguasai. Aku sudah dewasa. Akhirnya, Flamie mulai tumbuh ke atas sejak mulai menerima sinar matahari. Itu benar. Flamie kita semakin kuat. Hehehe. Terima kasih. Flamie akan tumbuh dengan cepat untuk membantu. Guru. Itu bagus. Sejun tidak tahu bagaimana Flamie akan membantu, tetapi dia tidak ingin meredam suaranya yang bersemangat. Sejun menghabiskan waktunya berbicara dengan tunas pohon apel dan menjaganya sampai makan siang. Kemudian, kami punya teman baru di pertanian kami. Namanya Flamie. Saat makan siang, dia memperkenalkan pucuk pohon apel kepada hewan. Terutama memperingatkan Cuengi untuk tidak memakannya. Pada hari ke-238 terdampar, sebatang pohon apel ditambahkan ke kebun Sejun. Atau lebih tepatnya, ditemukan. Subuh berikutnya. Berdebar. Berdebar. Sekali lagi, pengintai cabang pohon menyerbu pertanian Sejun lagi. Beraninya kamu menargetkan Flamie kami. Sejun sangat marah saat mengetahui mengapa ent yang korup menyerang tempat ini. Apa yang akan mereka lakukan pada anak kecil ini? Teman-teman, minumlah. Mendengar teriakan Sejun, Crimson Giant Bear dan Black Rabbit dengan cepat meminum sup sep. Meneguk. Meneguk. Sejun juga menenggak semangkuk sup sep. Tidak panas karena sudah didinginkan terlebih dahulu. Kamu telah mengkonsumsi porsi standar ransum tempur sup sep. Kekuatan meningkat sebesar 7,1 selama 30 menit. Kamu akan tetap kenyang selama 3 jam. Jadi, dengan kekuatan mereka meningkat dengan meminum sup sep, Sejun dan para hewan bersiap untuk berperang. Menyerang. Mengaum. Mencicit. Mengaum. Hewan-hewan itu menyerang dan menghancurkan pengintai cabang pohon. Dan Sejun juga menyerang pengintai cabang pohon dengan obor dan belati. Serangan Sejun, yang meningkat sebesar 7,1 dari sup sep, sekarang mampu memberikan kerusakan yang signifikan pada pengintai cabang pohon besar. Dengan anggota badan. Gedebuk. 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 Tentu saja, panjang senjatanya pendek dan kerusakannya rendah, jadi dia harus menyerang berkali-kali. Dengan cara itu, setelah mengalahkan pengintai cabang, Sejun kembali tidur. Kemudian, berdebar. Sesuatu naik ke perut Sejun. Apa itu? Aku sudah kembali, Meong. Theo dengan percaya diri menjawab. Apakah kamu baru saja tiba? Ya, Meong. Aku juga menghasilkan banyak uang kali ini, Meong. Baiklah, mari kita bicara di pagi hari. Dimengerti, Meong. Begitu Sejun menutup matanya, Theo memeriksa apakah lututnya baik-baik saja, naik ke perut Sejun, dan menutup matanya. Karo. Theo tidur dengan nyaman, merasakan rasa aman dari perut Sejun yang bergerak naik turun di setiap tarikan napas. Baiklah. Sejun bangun di antara pagi dan jam makan siang. Hah? Kemana dia pergi? Theo sudah bangun dan tidak ada di kamar tidur. Ayo bersih-bersih dulu. Saat Sejun turun ke gua. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan Flamie di masa depan, beritahu aku. Meong. Perwakilan Theo akan mengurusnya, Meong. Theo sedang berbicara dengan pendatang baru, Flamie. Namun, Meong. Aku tidak suka api, Meong. Jangan dekati aku, Meong. Pokoknya, jaga aku, Meong.
Sepertinya percakapan itu tidak berjalan dengan baik saat Theo berlari keluar. Gua, berteriak, menghindari api Flamie. Hahaha. Berkat Theo yang membuatnya tertawa di pagi hari, Sejun tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengikuti rutinitas paginya menandai tanggal, mencuci muka, dan menyapa Flamie, yang telah tumbuh setinggi lutut Sejun. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Tuan. Flamie menanggapi dengan suara cerah. Tapi kenapa kamu bertengkar dengan Theo? Guru, saya minta maaf. Tapi Theo terus mencoba memberiku ikan bakar, yang bahkan tidak bisa kumakan. Atas pertanyaan Sejun, Flamie menjawab dengan hati-hati, mengira itu akan dimarahi. Saya minta maaf. Bagaimana dia bisa menawarkan ikan bakar ke pohon setelah mengikuti Sejun? Begitu lama. Saat Sejun memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap kucing yang tidak tahu apa-apa ini, dia naik ke permukaan. Kemudian, Presiden Park, Theo yang telah menunggu Sejun datang, berlari memanggilnya. Kemudian, swoosh. Dia menempel di lutut Sejun dan mulai mengoceh tentang keluhannya. Memarahi Flamie dengan kasar, meong. Dia menindasku, meong. Berdebar. Sejun mengangkat Theo di lehernya, yang menempel di lututnya, dan menatap matanya. Kenapa, meong? Apakah kamu memberi ikan bakar Flamie? Ya, meong. Saya memberikan ikan bakar favorit saya untuk bergaul dengan Flamie, meong. Theo, yang mencoba yang terbaik dengan caranya sendiri, menjawab dengan wajah, aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana pohon bisa makan ikan bakar? Begitukah, meong? Presiden Park, Anda tahu banyak, Anda luar biasa. Meong. Theo, yang mempelajari satu hal lagi dari kata-kata Sejun, mengibaskan ekornya dan menatap Sejun dengan mata kagum. Mendesah. Ayo minta maaf. Sejun yang hatinya melunak melihat tatapan Theo berhenti mengomel, turun ke gua, untuk berdamai antara Flamie dan Theo. Maafkan aku, meong. Aku tidak akan memberimu ikan bakar di masa depan. Meong. Setelah mendamaikan keduanya, Sejun mendapat laporan hasil jual beli ini. Dari Theo. Puhuhut. Jangan kaget, meong. Saya menghasilkan banyak uang dari perdagangan ini, meong. Theo mulai mengeluarkan uang dari tasnya di pangkuan Sejun dengan ekspresi bangga. Berdesir. Berdesir. Ada begitu banyak uang sehingga harus dikeluarkan dari tas beberapa kali. Totalnya 224.600 koin menara, meong. 224.000? Sehun terkejut. Dia tahu bahwa bawang hijau detoksifikasi dijual dengan harga tinggi, tetapi ini benar-benar jumlah yang sangat besar. Pasti ada beberapa efek tambahan yang tidak dia sadari. Kerja bagus, Theo. Berikut insentif Anda. Jangan menghabiskannya sembarangan, simpan dengan baik. Sejun menyerahkan hampir 10% dari jumlah tersebut, yaitu 20.000 koin menara, kepada Theo. Aku mengerti, meong. Dan ini barang-barang yang saya beli untuk keperluan sehari-hari, dan kopi serta bumbu, meong. Theo mulai membuang barang-barang dari tasnya. Kemudian, apa kontrak ini? Sejun bertanya tentang 2 kontrak yang keluar dari tas. Yaitu? Theo mulai berbicara tentang kontrak yang dia buat dengan 5 pemburu. Yang menyerangnya, mengharuskan mereka membayar 10.000 koin menara. Dan 1 dengan Han Taejun. Han Taejun? Sejun terkejut dengan nama Han Taejun. Pemburu terkuat di Korea. Sebuah nama yang akan diketahui oleh siapapun yang tertarik dengan makhluk yang terbangun di Korea. Kerja bagus, Theo. Untuk mendapatkan kontrak yang memungkinkan kami membuat 5 permintaan dari Hunter Han Taejun. Besar. Mulai sekarang, Anda adalah Presiden Theo selama sebulan. Puhuhut.
Sungguh, Meong. Presiden Park, saya ingin makan curu. Theo yang percaya diri dengan pujian Sejun pun menjawab. Baiklah. Jika presiden kita Theo ingin makan curu, kita harus memberikannya. Sejun merobek curu dan mengulurkannya ke Theo. Jilat, jilat, jilat. Sementara Theo dengan antusias menjilat curu, dia mulai berbicara. Dan ada beberapa bajingan yang perlu dihukum, Meong. Theo menjelaskan tentang geng oren yang ditemuinya di kawasan pertokoan. Apa? Mereka berani melecehkan presiden kita Theo? Itu benar, Meong. Presiden Park, tunjukkan pada mereka neraka, Meong. Dalam pandangan Theo, tidak ada makhluk lain yang sejahat Sejun untuk membalas dendam. Mengerti? Mereka akan menemukan Raja Minotaur di lantai 99 menara? Serahkan padaku. Mendengar kata-kata Theo, Sejun punya ide bagus. 9 pengangkut membawa tas luar angkasa akan datang. Oren dan para pengikutnya akan menjadi sasaran makhluk jahat. Di suatu tempat di rute pedagang yang menghubungkan dari lantai 90 menara ke lantai 99. Mengapa tiba-tiba begitu dingin? Mungkin karena kita lapar. Oren dan kucing-kucing itu, yang menuju ke lantai 99 dengan harapan bisa menjadi kaya, menggigil karena hawa dingin yang tiba-tiba